Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Faizatul Latimah, absen 16. Dan saya Dwi Haji Purnama Wahyudi, nomor absen 10 dari kelas 11 IPA 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbankan Islam, asuransi, dan pegadaian Islam. Pengertian dan tujuan bank. Apa itu bank? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Apa sih tujuan bank? Bank bertujuan untuk menunjukkan pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam bank terdapat sistem bunga, baik bank umum, pemerintah, maupun bank swasta. Bunga bank merupakan tambahan sebagai imbalan jasa yang ditemukan sebelumnya. Hukum bunga bank menurut para ulama. Menurut Abu Zahra menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasi'ah yang dilarang oleh Islam. Menurut Profesor Dr. Ahmad Zarka berpendapat bahwa sistem perbankan yang kita pakai sekarang sebagai realitas yang tidak dapat kita hindari. Menurut sebagian ulama lainnya, bank termasuk syubhat, yakni belum jelas halal atau haramnya. Perbedaan dan persamaan bank konvensional dan bank syariah. Untuk perbedaannya sendiri, yang pertama, bank konvensional landasannya adalah undang-undang negara, sedangkan bank syariah landasannya adalah hukum Islam, yaitu Al-Quran. Yang kedua, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Untuk persamaannya sendiri, yang pertama, sebagai sentral peredaran uang. Yang kedua, tempat tukar menukar mata uang. Yang ketiga, untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi. Pengertian dan tujuan asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Tujuan bagi pihak tertanggung ialah agar terhindar dari risiko kerugian yang lebih besar akibat suatu musibah yang tidak dapat dipastikan. Sedangkan tujuan bagi pihak penanggung adalah mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk santunan kepada tertanggung yang terkena musibah. Asuransi Islami atau syariat. Asuransi Islami merupakan bentuk pengamalan dari firman Allah yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 240, seperti pada gambar berikut, yang memiliki arti, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Idealnya, asuransi yang Islami itu memiliki visi dan misi sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain yang terkena musibah. Kedua, atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama. Dan ketiga, menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota dan pengelola. Pegadaian Islam. Untuk pengertiannya sendiri, gadai artinya menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Untuk barang yang dapat digadaikan berupa benda berharga, tahan lama, dapat disimpan, dan memiliki harga ekonomi.
Untuk dasar hukumnya sendiri, pegadaian sebagai lembaga non-bank adalah mubah atau boleh. Di zaman Rasulullah SAW, sistem ini sudah dikenal. Lembaga penggadaian dapat dikembangkan selama senantiasa mengacu pada anutan syariat Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang bisa kita lihat. Pegadaian dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran diri sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Yang kedua, barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai. Yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak penggadai. Rukun penggadai yang harus dipenuhi sebagai berikut. Pertama, kedua belah pihak yaitu penggadai yang menggadaikan. Kedua, barang yang digunakan sebagai jaminan. Ketiga, barang atau uang yang dipinjamkan. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.